Wahaikum tahiyatul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Ibu, alhamdulillah itu kalimat apa sih? Pujian. Bentuk syukur. Bentuk kita bersyukur berarti kita sedang bahagia. Pertanyaannya, di mana nilai kebahagiaan itu ketika ibu ditanya apa kabar? Alhamdulillah. Nggak selaras ini. Oke. Tentang hutang, tentang cicilan, simpan dulu di luar. Kita harus semangat. Siap ibu? Kenapa? Ada janji yang luar biasa, indah yang Allah janjikan bagi orang-orang yang senantiasa bersyukur. Allah berfirman surat Ibrahim 14 ayat 7, wa iz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Allah berjanji dalam ayat ini, ingatlah ketika Rabbmu memaklumkan jika kamu bersyukur, Allah berjanji pasti akan kutambahkan kenikmatan. Ibu, betapa bahagianya kita hari ini, saat ini, ketika mungkin tetangga kita, sahabat kita, keluarga kita di luar sana, ketika mereka diajak taklim, bu, ayo orang pengawasan di pesantren baru tuh, di Ma'had pesantren internasional Az-Zahra. Tiba-tiba respon, alah, punten, rambutnya jadwal ngaliwat misalnya. Aduh, rambutnya jadwal, buat terang dan sebagainya. Tapi ibu, Allah meringankan langkah kita ke masjid ini, masya Allah, fadilahnya besar. Di antara banyaknya keutamaan menuntut ilmu, khusus menuntut ilmu di masjid, apa kata Nabi? Man goda ilal masjidi la yuridu illa an yata'allama khairan aw yu'allimahu fakana lahu ka'ajri hajjin tamman hajjatuhu. Bu, ibu, nih Nabi yang janjikan, bu. Apa kata Nabi? Barang siapa yang berangkat ke masjid. Nabi sampaikan hadis ini, bu, di kota Madinah. Tapi Nabi tidak menyampaikan khusus di Masjid Nabawi, tidak. Tapi siapapun di antara kita yang berangkat ke masjid, kata Nabi. Untuk apa? Nabi jelaskan. La yuridu, tidaklah dia inginkan. Illa, kecuali untuk apa ke masjid? An yata'allama khairan, untuk mempelajari kebaikan, mempelajari ilmu kebaikan. Ulama sepakat, ibu, pak, setiap ada kalimat dalam Quran atau hadis, ada ilmu itu bukan ilmu dunia, bukan ilmu kedokteran, bukan ilmu tentang ekonomi atau bisnis atau hukum. Tapi ulama sepakat, setiap kita mendapati dalam Quran atau hadis kata-kata ilmu, pahamilah ilmu yang Allah atau Nabi maksudkan adalah ilmu syariat, ilmu agama. Seperti yang saat ini kita lakukan. Apa kata Nabi? Barang siapa yang berangkat ke masjid, tidaklah dia inginkan kecuali tujuannya untuk mempelajari kebaikan, mempelajari ilmu agama. Au yu'allimahu, atau mengajarkan ilmu agama. Apa jaminan hadiah yang Allah berikan, kata Nabi? Fakana lahu ka'ajrin hajin tamma hajatuhu. Maka baginya balasan itu sama seperti pahala yang Allah berikan kepada orang yang melaksanakan haji dengan sempurna. Ibu, pahala haji, masya Allah. Ada yang sudah pernah haji, bu? Gimana perjuangan haji teh? Berat atau sulit? Ya. Ibu sekarang punya uang untuk daftar haji, untuk dapat kursi reguler itu harus punya 25 juta. Daftar tahun ini, bu, kapan keluarnya? 30 tahun lagi. Makanya 2 tahun yang lalu saya masih ingat jamaah dari Jawa Barat diwawancara oleh salah satu stasiun televisi, bu, di kota Madinah. Orang tua ditanyalah sama reporternya, Pak, gimana perasaannya saat ini berada di kota Nabi? Apa kata beliau? Perasaan abah teh pas daftar jak ini, nah ayah teh ngeseliku. Karena antrian di Indonesia, Pak, 30 tahun sekarang, bu.
Ya, ada haji yang lebih cepat yang kita kenal dengan haji plus, ONH plus Ibu. Tahun kemarin jamaah saya daftar itu syaratnya harus punya uang $5.000. Dolar dan rupiah. Dolar berapa berarti? $5.000 izin Bu. Kita harus pasti. Ada orang keuangan di sini? 5.000 dikali hitunglah 17.000. Harus punya uang 85 juta. 10 hari kemudian keluar Bu nomor kursinya, ngantri 8 tahun. Masih ngantri. Dulu ada haji furoda, sekarang nggak ada Bu ya. Kalau haji furoda itu Bu, di tahun dimana kita daftar itu kita bisa langsung berangkat. Tapi biayanya kali itu Bu 450 juta. Harus jual ginjal ulah, payu, muntah payu. Tapi lihat Ibu, saat ini tidak perlu kita ngantri puluhan tahun, tidak perlu kita mengeluarkan uang puluhan juta. Tapi Ibu, Pak, bayangkan saat ini kita niatkan dari rumah ada kajian nih. Ini masjid apa namanya? Nama masjidnya? Masjid Al-Madinah Az-Zahra, ada pengajian. Niatkan Bu, karena Allah untuk ilmunya, maka kata Nabi, kita akan diberikan pahala seperti orang yang melaksanakan haji dengan sempurna. Makanya ibu-ibu beres pengajian ini panggil saya dengan panggilan Pak Ha. Maaf, saya luruskan dulu ya. Dalam agama kita tidak ada gelar haji. Setelah ibadah nggak ada Ibu. Jangan sampai ibu bapak beres taklim dapat gelar ibu taklim. Ibu-ibu Ramadan kemarin beres khotam dapat gelar Aisyah Kahak. Oh, Kahak kan orang Aisyah khotam. Enggak ada ya Bu ya. Tujuan kita ibadah cuma satu. Ustaz sebentar. Tapi kami kemarin baru pulang umroh. Baru turun dari pesawat, kami dipanggil haji oleh para petugas di Mekah, di Madinah, sama petugasnya Bu. Itu laki-laki satu kata dipanggilnya haji. Kalau perempuan haja. Izin saya jelaskan mengapa orang-orang asing yang datang ke Saudi, khususnya Mekah, Madinah, bahkan di Jeddah, laki-laki dipanggil haji, perempuan haja, karena mereka tidak kenal siapa kita. Kalau petugasnya kenal kita dipanggil cekokong. Langsung PPP Bu Indonesia Bu. Mang Dadang, tapi karena tidak kenal Bu, karena untuk menyuruh segera. Bahkan mereka sekarang bisa bahasa Indonesia. Haji Indonesia, jalan. Karena kita Bu kebiasaan Indonesia dulu ngariun, sehingga terjadi kemacetan. Nah, tadi mau saya lagi lihat tidak ada janji gelar setelah beramal atau beribadah. Lantas Ustaz, untuk apa kita ibadah? Cuma satu. Tujuan kita ibadah cuma satu. Ibu-ibu bawa Quran? Coba buka Quran surat kedua ayat 21. Surat kedua Al-Baqarah ayat 21. Al-Baqarah ayat 21. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Mana? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun.
tattaqun. Artinya, wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah, lihat Ibu. Ustadz, kalau gitu, kalau bukan untuk mencapai gelar tadi Bu ya, lantas untuk apa kita sholat, kita ngaji, kita ibadah? Cuma satu tujuannya. Kata Allah, ya ayuhan nas, wahai manusia, ubudu rabbakum, beribadahlah kalian kepada Rabb kalian. Ya, siapa itu Rabb? Alladzi khalaqakum walladzina min qablikum, dia yang telah menciptakan kamu dan telah menciptakan orang-orang sebelum kamu. Untuk apa kita ibadah? Allah tegaskan la'allakum, agar kalian menjadi orang yang Nah, ini tujuan kita ibadah cuma satu, agar kita menjadi hamba yang bertakwa. Nanti kita bahas lebih detail Bu ya. Tapi ini Bu lewat dulu aja Bu. Kita lewat dulu. Nah, oleh karena itu Ibu yang dirahmati Allah, tidak ada janji gelar setelah beramal atau beribadah. Oke Bu ya. Nah, tadi Ibu bayangkan ketika kita iri melihat tetangga bisa ke tanah suci, ya bolak-balik bisa umroh atau haji, Ibu, ketika keterbatasan dana yang kita miliki, maka jangan berkecil hati. Kesempatan untuk mendapatkan pahala haji bisa kita raih ketika datang ke majlis taklim, majlis ilmu, tapi syaratnya majlis ilmunya di masjid. Kalau di rumah, ya tidak dapat keutamaan ini, tapi keutamaan ilmu secara umum dapat. Baik Ibu ya, nah ini Bu, makanya berbahagialah kita Bu, apalagi kita berharap pastinya mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat, amin. Ya Bu ya, karena banyak Bu, ibu-ibu di luar sana, nggak di sini, saya cari aman soalnya. Taklimnya, pengajian Bu, seminggu itu 7 kali, rajin, ya, tiap hari, bahkan sehari 3 kali sudah minum obat. Ibu, dia tahu ilmunya. Membicarakan orang lain, ini dosa besar, dosa agung. Atau yang kita kenal istilah gibah Bu ya. Gibah dosa besar, dosa agung. Tahu, itu dosa besar dan dosa agung. Tapi kok ketemu sama teman gibahna lancar. Bahkan Bu, nu pika sebeuleuna bari zikir gibah batur teh. Ceu apal teu si eta tah. Eta nu di juru imana, subhanallah pika sebulan da jelema. Subhanallah bari ngomong. Nah ini Bu, ini menggambarkan ilmunya tidak bermanfaat Bu. Ini alasan nih Bu. Ada 3 doa yang tak pernah lepas Nabi baca setiap pagi hari. Ibu bisa ikuti saya Pak? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbalan. Nah ini Bu, setiap pagi Nabi baca doa ini. 3 perkara yang Nabi minta. Apa kata Nabi? Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat. Ya. Ini Bu, karena banyak di luar sana orang tahu Pak. Dia tahu sholatnya penting, prioritas. Subuhna jam 6, zuhurna jam 2, asarna jam 5, maghribna jamak takhir daya persib. Dia tahu padahal, tapi pengetahuannya ini tidak memberikan kebaikan dalam hidupnya, jadi tidak bermanfaat. Makanya di lain doa pun Bu, Nabi sering baca doa Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'u wa min qalbin la yakhsha'u wa min nafsin la tashba'u wa min da'watin la yustajabu laha. Ada yang hafal doa ini? Coba ngacung. Hadiah handphone 2 pintu. Ibu hafal? Nah, saya sini hadir Bu, nanti baju koko next pertemuan. Ibu boleh bacakan Bu? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma
Nah, itu doa dari siapa Ibu? Ustaz mana itu? Kalau dari Nabi tadi Bu ya ada 4. Urutannya ada yang bisa tepat? Yang tadi sesuai Bu ya? Allahumma inni as'aluka Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'u wa min qalbin la yakhsha'u wa min nafsin la tashba'u wa min da'watin la yustajabu laha. Ibu urutannya kurang ini, yang sama boleh? Yang hafal? Coba Ibu. Masya Allah. Tolong catat namanya. Ibu, pertemuan selanjutnya saya siapin baju koko hadiahnya dari saya Bu ya. Haji Encin dari Oke. Ibu, tapi itu Bu ya. Ibu suaminya maaf besar kecil badannya? Oh udah punya anak Ibu, mau dihadiahin buat siapa? Baju koko, masa buat Ibu? Saya siapin Bu ya, nanti insya Allah Bu ya, next Bu ya, nyiapin ya. Baik Bu ya, dan ini Bu, bayangkan Nabi pun sering membaca doa ini. Apa artinya Ustaz? Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu perlindungan. Dari apa? Pertama, dari ilmu yang tidak bermanfaat. Yang kedua, dari hati yang tak kunjung khusyuk. Coba Ibu sering nggak ketika ibadah nggak khusyuk? Sering atau selalu? Coba ya. Di antaranya Ibu contoh ketika baca Quran, saya punya handphone mah 2-3 jam kuat. Nah, pas ngaji, a'udzubillah. Biasanya lanjut atau sedekah? Atau lagi sholat Ibu, Allahu Akbar. Ya Allah, eta kunci motor di mana? Pernah seperti ini? Ini nggak khusyuk Ibu. Nah, bayangkan Ibu, Nabi aja ngajarin kepada kita minta perlindungan kepada Allah dari apa? Dari hati yang tidak kunjung khusyuk. Yang ketiga apa itu? Wa min nafsin la tashba'u, dan dari jiwa, dari nafsu yang tak kunjung puas. Kita butuh Allah. Dan yang terakhir, wa min da'watin la yastajabu laha, dan dari doa yang tidak diijabah. Nah ini Ibu. Jadi di antara doa yang Nabi minta, 3 Bu tadi ya, ilmu bermanfaat, kemudian rezeki yang melimpah, amalan yang diterima. Dan perkara yang minta dijauhi, ilmu yang tidak bermanfaat. Makanya Ibu maaf, makanya niatkan dalam hati kita ketahui itu karena Allah, baca doa ini. Ya Ibu ya, sehingga apa yang terjadi? Sehingga bismillah, mudah-mudahan keluar dari masjid ini, beres taklim di sini, mudah-mudahan pribadi kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, Ibu rahmati Allah, ini intermezzo pembukaan. Kita sampai jam 2 Bu ya. Maaf Ibu izin, saya ngejar asar harus di Bandung Ibu. Jangan Ibu, saya ngejar asar di Bandung Bu ya. Baik Ibu rahmati Allah. Ibu, alhamdulillah tidak terasa. Sekarang kita sudah berada di tanggal berapa Syawal ini? Berapa? Sekarang tanggal 8 April. Ya Bu ya, 8 April. Bu, lebaran kemarin tanggal berapa? 1 Syawal. Oke. Bulan Masehinya Bu. Muhammadiyah kan tanggal 19. Pemerintah 20. Nah, oke Bu, izin kita ke pemerintah aja Bu ya. Berarti ke pemerintah sudah tanggal 19 Muhammadiyah 20, pemerintah 2. Kira-kira perasaan lebaran Muhammadiyah heula deh. Oke, kalau Muhammadiyah 20 berarti pemerintah 9. Aha. Ibu, hari lebaran teh duluan siapa? Berarti Muhammadiyah 1 Syawal, pemerintah belum 1 Syawal, betul? Pemerintah berarti tanggal 30 Ramadan. Berarti lebih dulu mana? Muhammadiyah. Kalau Muhammadiyah 20, berarti pemerintah 9.
Ibu, saya tanya lagi ya. Ibu, Lebaran duluan mana? Muhammadiyah ya. Kalau Muhammadiyah kemarin 1 Syawal, itu ributnya gara-gara yuk. Enggak, Ibu, ini kita diskusi dulu. Kalau Muhammadiyah 1 Syawal, pemerintah 30 Roma, kan hari Jumat masih puasa. Saya ke pemerintah Bu ya. Tapi Muhammadiyah kan udah Lebaran nih. Berarti, Ibu maaf, kalau Muhammadiyah 2 Syawal berarti pemerintah 1 Syawal. Duluan mana Muhammad? Iya, oke ya. Kalau Muhammadiyah 20 pemerintah, nah 2 hiji. Nah, itu paham Ibu? Kan kurang 1 pemerintah. Paham Ibu ya? Ibu kekeh soalnya 21 Ustaz. Ya Bu ya, jadi pemerintah kan kurang 1 hari dari Muhammad. Iya. Jadi kalau Muhammadiyah 20, pemerintah 9, kekeh 21 ini. Balik ya. Oke, baik Bu. Oke, kita nggak bahas lebih lah. Intinya Ibu, belasan hari atau 20 hari sudah Ramadan pergi meninggalkan kita. Pertanyaan besar saya, masihkah semangat ibadah masih kita jaga? Yang kemarin 1 hari 1 juz. Betul? Bahkan ada 1 hari 2 juz. Banyak kita dapat Majelis Salim, alhamdulillah Bu ya, 15 Ramadan juz 29 30 Bu, khatam Quran, langsung beres khatam dulu. Foto bareng. Megang Quran dari kieu. 100, alhamdulillah 15 Ramadan khatam 1 kali. Ada yang seperti ini, bagus 1 hari 2 juz. Tapi mungkin ada yang 1 hari 1 juz. Pertanyaannya, Ramadan sudah berlalu, Qurannya seberapa juz? Nah ini Bu, ya. Dulu ketika bulan suci Ramadan, di luar Ramadan, alhamdulillah Bu, sedekah kita konsisten, betul? Hitunglah sehari 2.000 misalnya Bu. Hadir Ramadan, kita tahu pahalanya berlipat ganda kudu leuwih di hari biasa. Akhirnya hadir Ramadan sehari jadi seberapa? 2.500 gope teuing. Ya 3.000 lah Bu. Nah, pertanyaannya selepas Ramadan masihkah kita bersedekah? Ibu, pas Ramadan kemarin tarawih tidak terlewat sama sekali. Betul? Ya, setelah Ramadan, Ustaz, pan beres Ramadan, kayak tarawih. Oke lah, tidak ada tarawih. Tapi kan sebenarnya tarawih itu qiyam, mulail. Yang kita kenal di hari biasa dengan sebutan tahajud, masihkah kita laksanakan? Alhamdulillah yang masih. Tapi ada sebagian kita beranggapan, Ustaz, pan beres Ramadan. Nah, ada Ibu orang-orang di luar sana Ramadan pergi ke masjidnya ikut pergi. Ramadan pergi tilawahnya juga ikut. Ramadan pergi sedekahnya seakan-akan dia ingin menggambarkan ibadah dengan ngumpul. Ibu, ini ada pesan para ulama terdahulu, mereka mengatakan, jadilah kalian hamba-hambanya Rob, hamba-hamba Allah, dan jangan kalian menjadi hamba Ramadan. Maksudnya apa? Mereka yang hanya beribadah di bulan suci. Bahkan ada ungkapan ulama-ulama terdahulu mengatakan, seburuk-buruknya manusia adalah orang yang mengenal Robnya, mengenal Allah hanya di bulan Ramadan. Selepas Ramadan, dia nggak kenal lagi Allah. Dia lupa, dia melupakan bahkan Ibu, bahwasanya Tuhannya bulan Syawal sama dengan pemiliknya bulan Ramadan. Pemiliknya siapa Bu? Syawal siapa pemiliknya? Dia melupakan bahwasanya bulan Zulhijjah, bulan Dzulqa'dah, bulan depan pemiliknya sama, Tuhan yang satu, yaitu dia lupa bulan Zulhijjah nanti masih Tuhan yang sama. Makanya dikatakan seburuk-buruknya manusia yang kenal Allah hanya di Ramadan toh. Sehingga tergambarkan dalam dirinya ketika Ramadan pergi, ibadahnya juga ikut. Ustaz, hari itu kalau begitu sampai kapan kita ibadah sama Allah? Kalau bukan sampai akhir Ramadan. Ibu, coba kita buka lagi mushaf kita Bu. Quran surat 15 Al-Hijr ayat 99. Surat 15 ayat 99.
15 ayat 99. Surat 15 Al-Hijr setelah Ibrahim sebelum An-Nahl ya. Ayat terakhirnya Bu 99. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Artinya, dan sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu kepastian, yaitu kematian. Nah, lihat Ibu. Ibu, ketika kita bertanya-tanya, Ustadz, kalau bukan sampai akhir Ramadan kita beribadah sama Allah, lantas kapankah limit atau akhir? Batas akhir ibadah sama Allah itu bukan sampai kita pensiun. Bukan sampai ketika kita sudah lagi nggak ada pekerjaan. Enggak, Bu. Bukan sampai sakit, bukan. Tapi kata Allah, wa'bud rabbaka. Dan sembahlah Tuhanmu, maksud Allah, dan beribadahlah kau kepada Tuhanmu. Sampai kapan kata Allah? Hatta ya'tiyakal yaqin. Sampai datang ajal, kematian. Sampai mati. Ya, sampai malaikat maut memainkan perannya untuk kita memisahkan dulu dari jasad kita, itulah batas akhir kita beribadah. Minimal yang wajib-wajib tahu. Ya. Makanya ada pertanyaan, Ustaz, gimana ini ayah saya sakit? Ya, habis operasi Ustaz, tapi sudah sehat, sudah siuman, apakah wajib sholat? Wajib. Ingat Ibu, agama Islam itu mudah. Ya, ketika kita pengen wudhu tidak ada air, atau pengen wudhu air ada, tapi maaf Ustaz, wajah saya bekas luka. Kata dokter nggak boleh kena, maka boleh ganti tayam. Ingat luka, lain make up. Ustaz, asal lebar ya make up nak kumahanya. Nggak boleh, Bu. Salahnya itu kalau nggak ada air sakit. Ada anggota yang rukun wudhu yang tidak boleh terkena air, Bu, maka itu boleh diganti dengan tayam. Ya. Ustaz, ayah saya siuman tapi cuman ya berbaring aja di tempat tidur, gimana Ustaz sholatnya? Tuntun sama kita, ayo Pak. Tuntun Ibu. Kan agama kita jelas, tidak mampu sholat sambil berdiri, silakan sholat sambil duduk. Tidak mampu sholat dengan duduk, dengan berbaring. Bagaimana berbaring itu dengan isyarat? Makanya Allah perintahkan surat 64 ayat 16, fattaqullaha mastata'tum, beribadah, bertakwalah kalian semaksimal kalian. Batas maksimal. Yang tidak boleh itu Bu, kasus seperti apa? Ibu mampu sholat dengan berdiri, tapi ibu pilih langsung dengan baris yang lah. Nggak boleh. Ya, ini rukhsah, keringanan. Ya, paham Ibu ya? Jadi Bu, tidak ada alasan buat kita untuk tidak ibadah Ibu. Ramadan boleh pergi, tapi jangan sampai ibadah juga ikut pergi. Hati-hati Bu. Kita sering kali kan Bu, beres Ramadan teh, maaf Ibu ya, kalimat yang terkeluar minal aidin wal faizin, artinya mohon maaf lahir dan yang itu artinya apa? Coba ahli bahasa Teh Fitri. Ya. Ibu, minal aidin wal faizin artinya itu mohon maaf lahir dan batin, cenah. Tapi tidak Bu ya, min itu adalah harfu jar dari al-aidin. Ini isim fa'il dari ada ya'udu, artinya kembali. Ya Bu ya, kembali. Wa ini harfu wasal tersambung, faizin. Ini juga isim fa'il dari faza yafuzu, artinya meraih kemenang, menjadi pemenang nih Bu. Makanya Bu, minal aidin wal faizin bukan mohon maaf lahir dan bukan Bu. Tapi ini harapan. Bagaimana selepas Ramadan kemarin 1 bulan kita dididik oleh Allah dengan ibadah-ibadah yang luar biasa. Ya. Bu, hikmah besar Ramadan diantaranya Bu, yang pertama Allah ngajarin kita. Allah menyadarkan kita bahwasanya muslim itu bisa loh bangun sebelum azan
subuh. Benar atau betul? Ya. Suami, anak, cucu yang biasanya bangunnya mungkin telat nggak ke masjid, tapi sebelum lepas Ramadan, sebelum azan pada sahur. Berarti Bu, ketika sahur buka mata atau tutup mata? Bangun kan? Ramadan ngajarin kita semua bahwasanya kita mampu loh ketika yang lain enak tidur kita melangkah ke masjid untuk sholat subuh berjamaah. Betul? Kita merasakan Bu, Ramadan tuh subuhnya penuh. Ramadan ngajarin kita kalau kita mampu loh untuk tidak makan dari subuh sampai maghrib. Ramadan ngajarin kita Bu kalau kita bisa menahan amarah, betul nggak Bu? Kan itu Bu, kalau lagi puasa pesan Nabi ada orang yang coba untuk mancing-mancing kita marah Bu ya, menghina kita dan sebagainya, katakan anasoim, saya puasa, tahan diri. Tapi maaf bukan berarti oke, break gelut beres maghrib lain, tapi Bu ini ngajarin kita Bu, kita bisa mampu menahan diri kita. Dan Ramadan lagi-lagi ngajarin kita Bu, sampai Isya pun berjamaah di masjid. Ramadan ngajarin kita, mohon maaf nih bapak-bapak yang ahli hisab, kita mampu tidak merokok dari subuh sampai maghrib. Hanya disayangkan Bu, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Batur mah zahabar zoma wa talatil qulubu wa sabatul adul isya, batur mah kurma, ya mah. Astagfirullah. Miris Pak Bu. Ya. Perlu disadari Bapak Ibu, mohon maaf nih yang masih merokok, hisab yang paling berat untuk ya orang zaman sekarang Bu adalah rokok. Hisab yang paling berat di akhirat nanti. Kenapa Bu? Ini terkait menzolimi orang. Kita tahu Bu, asap rokok itu lebih berbahaya kepada yang aktif atau yang pasif. Ya. Ini Bu, bahaya luar biasa Bu. Baru kemarin pagi Bu, ya saya sama istri sama anak si kecil si Hames Bu, kita sarapan bubur, tiba-tiba ada bapak-bapak beres makan langsung, Pak, maaf saya punya anak kecil di sini. Iya dah bare ini enak, ini mah enak Pak. Di rokok di luar sana. Ya, beberapa hari yang lalu di tempat makan di kota Bandung Ibu, Masya Allah ada kakek-kakek beres ngerokok, beres makan. Saya tegur, Pak, itu samping Anda cucu, enggak sayang kok kepada cucu. Erek gering mah gering sendiri aja Pak, cari tempat lain. Saya pengen sehat. Ada juga yang ngerokok tempat umum, saya katakan Pak maaf saya bawa anak kecil ya kamu yang pindah. Wah, saya tinggikan sedikit suara saya Pak maaf Bapak punya hak untuk merokok tapi saya lebih punya hak untuk bisa menghirup udara yang kalau diadukan kan ini melanggar undang-undang Ibu merokok tempat umum. Ini yang mohon maaf Pak, mohon maaf Bapak Ibu ya, karena merokok itu hukumnya apa? Makruh. Cek nunggu Ustaz ngerokok. So, cek kiai ngerokok ya kan dan mana ngerokok. Apa dalilnya Ustaz? Surat 2 195. Lihat Ibu. Ini Bu, pegangan buat Bapak Ibu dah. Ya, kalau nanya apa dalilnya? Al-Baqarah 195. Surat kedua ayat 195. 195. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah. Anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Berinfaklah di jalan Allah, janganlah jerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah
Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Nah, lihat Ibu. Di sini ada perintah Allah wa anfiqu fi sabilillah, dan infakkanlah hartamu di jalan Allah. Kemudian Bu, ada larangan yang Allah katakan wala tulqu bi aidikum ila tahluka, dan jangan jatuhkan dirimu kepada kebinasaan. Lah, Ustaz, mana dalam halam rokokna? Kela. Ibu, saya pengen nanya, di bungkus rokok ada tulisan apa? Dulu. Merokok dapat menyebabkan kanker, serangan jantung, hipertensi, keguguran, dan bla bla bla. Sekarang kalimatnya berubah menjadi merokok membunuh. Lain lagi, masa tadi membunuh. Dan kita tahu tadi, semua sepakat perokok pasif lebih buruk dampaknya daripada perokok aktif. Ibu, berapa tahun yang lalu di Bandung Ibu, ada seorang tua yang kehilangan bayinya Bu, masih bayi di bawah 2 tahun Ibu. Padahal menariknya Bu ya, bapaknya nggak ngerokok. Tapi apa yang terjadi, bapaknya ternyata setiap pulang kerja menggendong bayinya. Kan itu Bu ya, kebiasaan orang tua kan Bu, seorang ayah ketika pulang kerja, siapa yang dicari? Anaknya. Mana si Dede? Gendong. Ternyata ini ayahnya Bu, maaf, lingkungannya, teman-temannya, ternyata asap rokoknya nempel. Pas digendong Bu, wah bayinya kan lagi lucu-lucunya menghirup meninggal dunia. Mohon maaf Ibu, ini mengerikan Ibu, ya. Jadi sekali lagi Bu, ini poin penting saya katakan di sini, bahwasanya maaf, Ramadan ngajarin kita Pak ya, yang masih aktif, bisa loh dari subuh sampai maghrib nggak ngerokok. Tapi kenapa nggak totalkan aja, stop sekalian? Ya, Ustaz, dengan rokok saya mendapat inspirasi. Aduh, tidak ada inspirasi Bu dalam agama kita kalau berdampak keburukan. Oke Bu ya, baik Bu. Jadi banyak sekali kebaikan-kebaikan Bu yang kita lakukan dalam Ramadan kemarin, tapi sekali lagi Bu, jangan sampai ditinggalkan. Oleh karena itu Bu, poin-poin penting yang saya sampaikan, amalan yang perlu kita pertahankan selepas Ramadan. Yang pertama Ibu, apa itu? Menjaga kemurnian tauhid. Apa? Menjaga kemurnian tauhid. Ini Bu ya, sebelum kita bahas tentang sholat, tentang saum dan sebagainya Bu, saya ingin bahas ini dulu. Kenapa? Karena ketika Ibu rajin sholat, Ibu rajin puasa, Ibu rajin sedekah, Ibu khotam Quran sehari satu juz misalnya. Mungkin nggak? Satu juz khotam? Imam Syafi'i kan sehari 2 juz Ramadan. Mungkin berarti Ibu ya. Tapi maaf, ketika kita tidak bisa menjaga kemurnian tauhid, maka nilainya 0 di hadapan Allah. Zon, tahu zon? Sia-sia Ibu. Karena Allah ancam, kan kita yang namanya beramal tuh Bu, mengharapkan ridho Allah, tapi kan ujungnya kita berharap bagaimana di akhirat nanti terjauhkan dari siksa neraka, bagaimana di akhirat nanti kita bisa menjadi ahli surga. Tapi lihat Ibu, sia-sialah seseorang yang beribadah sama Allah kalau dia tidak menjaga diri dari kesyirikan. Coba lihat ayatnya Ibu, surat kelima Al-Maidah ayat 72. Surat kelima Al-Maidah ayat 72. Ayat 72. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Surat 5 Al-Maidah ayat 72. Laqad kafaral ladzina qalu innallaha huwal masihhu ibnu maryam. Laqad kafaral ladzina qalu innallaha huwal masihhu ibnu maryam. Wa qala al-masihu ya bani Israil a'budullaha rabbi wa rabbakum. Wa qala al-masihu ya bani Israil
إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه وما للظالمين من أنصار. Sungguh telah kufur orang-orang yang berkata, sesungguhnya Allah itulah Al-Masih putra Maryam. Al-Masih sendiri berkata, wahai Bani Israel, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Sesungguhnya siapa yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sungguh Allah mengharapkan surga baginya, dan tempatnya ialah neraka. Tidak ada seorang penolong pun bagi orang-orang zalim. Nah, lihat Ibu. Izin Bu, saya fokuskan pada kalimat pertengahan ketika Allah berfirman dalam ayat ini, faqad ya innahu may yusyrik billah, kata Allah, sesungguhnya siapa yang berbuat syirik kepada Allah. Ingat Ibu ya, syirik di sini bukan syirik bahasa Sunda. Setan masuk syirik ke abdi lain. Eta beda Ibu ya. Kalau syirik bahasa Sunda kan Bu? Iri, dengki. Tapi syirik di sini bermakna menyekutukan, menjadikan Tuhan tandingan atau beribadah kepada selain Allah. Ya. Apa kata Allah Bu? Innahu may yusyrik billah. Sesungguhnya siapa yang mempersekutukan Allah dengan yang lain, apa ancaman dari Allah? Faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar. Maka sungguh kata Allah, Allah haramkan surga baginya dan tempatnya neraka. Ibu, apa makna diharamkan surga? Apa Bu yang kita pahami? Diharamkan surga. Berarti tidak mungkin masuk surga. Ustaz, tapi dia soleh, rajin ke masjid, dia rajin tilawah, rajin sedekah, rajin ibadah, tapi ada perbuatan syirik yang dia kerjakan dan tidak bertobat, maka Bu, ini berlaku baginya. Walaupun maaf dia kiai ajengan, muntaklim jamaah Bu ribuan, tidak peduli. Yang penting orang tersebut berbuat syirik, kata Allah diharamkan surga baginya. Apa diantara tanda kesyirikan Ibu? Kata Nabi, man allaqa tamimatan faqad asyraka. Barang siapa yang menggantung jimat. Apa kita pahami jimatnya Bu? Sesuatu benda Bu yang kita pahami bisa mendatangkan manfaat atau bisa menjauhkan dari keburukan. Tapi nggak ilmiah, ini jimat. Contohnya handphone, enggak. Handphone kan Bu ada ilmiahnya kan? Bisa WA, jelas. ATM, bukan. Ya Bu, contoh ya Bu, batu, sesuatu. Ustaz, ini dari ajengan A. Beliau 3 hari 3 malam ngadoa terus. Tidak makan, tidak ngapa-ngapain kecuali doa. Salat teu henteu sigana Ustaz, penting mah kieu we. Komo atuh. Dulu Bu di Pangalengan, saya masih ingat Bu, ketika saya diajak sama jamaah Bu. Beliau mencintai daerah beliau ini Bu, ternyata ketika itu kristenisasi cukup melebar. Saya cukup kaget Bu, dekat tempat taklim kita Bu, di masjid di kampung kan, masjid yang kurang besar Bu ya, nggak besar, nggak bagus. Itu turun, jalan kaki Bu, naik tangga, turun tangga. Itu pertengahan itu Bu, ada pengobatan alternatif Ustadz A. Ustadz namanya Bu.
Saya seringkali sampai ke Pangalengan tuh Bu, berangkat dari Bandung zuhur menjelang asar sampai lokasi Bu. Karena kajiannya pada asar sama malam Bu. Pada asar buat ibu-ibu, malamnya buat laki-laki. Ibu, apa yang terjadi Bu? Selama saya sering ke masjid itu Bu, itu Ustadz nggak pernah saya lihat ke masjid. Bahkan saya penasaran, saya berkunjung lah Bu. Saya datang, boleh ketemu Ustadz nggak? Ustadz lagi istirahat, kata beliau Bu. Ada keperluan apa? Sakitnya apa? Enggak, saya di bawah mau ada pengajian sama jamaah di sini, pengen silaturahim sama Ustadz. Oh, nggak bisa diganggu. Pas tahu saya, wah Ustadz oke ya cina. Lihat Bu, ya dia nggak ke masjid. Padahal Allah yang katakan Bu ya, di antara tanda keimanan seorang mukmin dia ahli masjid. Ini kata Allah, bukan kata saya Bu. Kalau ibu bertanya-tanya, Ustadz nanganya si Eta, si dia, rumahna gigiran masjid ngantara aya nu kieu. Ustadz nahanya si dia rumahnya banyak, mobilnya banyak, hartanya banyak, istrinya satu. Kos nu siap wae sih ibu. Satu. Tapi kok nggak pernah ke masjid ya? Tapi sebaliknya Ustadz, si bapak itu rumahnya jauh dari masjid. Si bapak itu sudah tidak muda lagi, bahkan sakit pun masih ke masjid. Kalau ibu penasaran, apa yang membuat si tua jauh dari masjid, bahkan sedang sakit masih semangat ke masjid? Dan ibu penasaran pengen tahu apa yang membuat orang yang dekat dengan masjid, padahal dia masih muda, kaya raya, ngan taraka masjid? Jawabannya ada dalam Quran surat 9 ayat 18. Lihat ibu. Surat 9 ayat 18. At-Taubah ayat 18. Surah 9 At-Taubah ayat 18. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas salata wa ataz zakata wa lam yakhsha illallah. Aqamas salata wa ataz zakata wa lam yakhsha illallah. Fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Sesungguhnya yang pantas memakmurkan masjid-masjid Allah hanyalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, mendirikan sholat, menunaikan zakat, serta tidak takut kepada siapapun selain Allah. Mereka itulah yang diharapkan, termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk. Nah, baik Ibu, di sini Allah menggambarkan ciri-ciri orang beriman, Bu. Di antara baik cirinya, yang pertama katakan innama ya'muru masajidallah, sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid Allah, kata Allah, Bu, man amana billah, hanyalah orang-orang yang orang beriman, Bu. Kenapa? Dia paham ini masjid ada rumah Allah. Ibu, kalau diundang, Bu, silaturahmi ya, atau Bapak Bupati Garut cuman ibu bapak Bu ya kaki ya, beliau buka open house Bu, wah kita diundang nih, senang atau bahagia? Wah. Ibu yang ngundang kita Bapak Aing, tahu Bapak Aing?
Kang Deddy Bu, Bapak Gubernur, seneng nggak Bu? Wah, persiapan nama jauh lebih. Kalau Bapak Prabowo, ya, ibu-ibu, alhamdulillah majelis taklim kita diundang Ibu ahad depan, pekan depan untuk ke Jakarta. Tenang, fasilitas disiapkan kendaraan hotel. Atau hotel Bu? Wah. Ibu, omat, punten ya, saragam. Tiungna, awas nih, nah ini masih kena belang-belang ya. Wah, Ibu. Lihat Ibu. Tapi bayangkan Ibu, yang open house di sini penguasa alam semesta. Makanya tidaklah meringankan langkah seorang hamba kecuali keimanan yang ada dalam dirinya. Bukan karena faktor dia masih kuat, masih muda, sedang sehat, tidak. Banyak atau sering kita temukan orang yang tidak muda, orang yang sudah sakit, masya Allah, bahkan video viral Bu ya, orang tua datang ini Bu pakai bawa sambil dia apa? Diinfus. Ada ya Bu. Apa yang meringankan langkah ke situ? Keimanan. Makanya maaf, saya tegur tadi. Jangan saya ini Ustadz cina pengobatan alternatif Ustadz A. Itu kalau yang datang Bu, masya Allah, plat A-nya plat B Bu, banyak Bu. Mobil Alfa, Pajero. Ibu maaf, Ibu sesoleh apapun Ibu di hadapan manusia, tapi berbuat syirik sama Allah Bu, nol. Makanya beres Ramadan, pertahankan ibadah, tapi yang paling utama Bu, jauhkan diri dari kesyirikan. Nah, jimat ya Bu ya. Kata Nabi tadi, siapa yang menggantung jimat di kamarnya, masukin dalam tas, di mobil, hati-hati Bu. Kalau ini tidak ilmiah dan kita yakini Bu, karena dapat dari seorang ustadz ulama kiai, kemana-mana bawa ianya, biar kamu ada yang menjaga. Aduh Ibu maaf, tinggalkan. Ya, paham Ibu ya? Karena ini tanda kesyirik. Kecuali tadi Bu, maaf, kecuali tadi. Ya, di Jakarta dulu viral Pak. Melewati terowongan kudu klakson, titik kali. Terowongan Bu? Casablanca. Kenapa? Kalau tidak klakson nanti di pertengahan ada perempuan. Wah, dibikin horor Bu. Ini Bu, tanjakan Sumedang Bu. Lembang. Cadas Pangeran. Aduh, Ibu maaf. Kecuali Bu, karena saya sering pengajian dulu di Pangalengan Bu sampai malam, sampai jam 10 malam Bu, jam 11 baru pulang karena makan-makan. Itu Bu, karena Pangalengan emang jarang ada yang namanya lampu lalu lintas. Setiap pengkolan, saya langsung tidit, bukan karena punten ayah si Kunti, ayah si Ocong, bukan. Karena pengkolan itu banyak sekali orang Pangalengan Bu naik motor nggak ada lampu. Itu ilmiah nggak? Ilmi? Oke, cek 1, 2, 3. Seperti mati. Oke, cek 1, 2, 3. Alhamdulillah. Ilmiah nggak masalah ya Bu. Ya. Tapi kalau maaf perkara-perkara yang di luar nalar masih dilakukan, nggak boleh Ibu. Saya masih ingat dulu pernah diundang ke Jogja Ibu. Kita bahas masalah tauhid, beres kajian sampai menjelang maghrib Bu, maghrib berjamaah, habis itu kita makan malam di rumah yang ngundang Ibu. Ya, apa yang terjadi? Mati lampu. Ibu terdengar suara saya? Sambil jalan Bu ya. Cek 1, 2, 3. Oh, habis tadi. Oke, alhamdulillah sambil nunggu. Sambil jalan Bu ya. Bu, maaf, saya pernah diundang Bu di majelis taklim di beberapa kali ke Jogja. Lain Jogja, bukan toko Jogja bukan, ke daerah Jogja Bu. Itu subhanallah Ibu. Beres makan malam, itu ibu yang undang kita tuh Bu, bakar menyan. Emang orang kaya Bu ya. Belakang rumahnya punya kayak perkarangan Bu, kayak taman gitu. Dia bakar-bakar Bu sambil baca sesuatu Bu, kayak sholawatan aja. Saya tanya sama jamaah yang lain, ibu itu sedang apa ya? Oh Ustadz, itu diajarkan sama Ustadz A untuk menghindarkan rumah kita dari keburukan. Nggak perlu Ibu. Ya, jadi ya. Jadi Bu, apa yang terjadi Bu? Kan ini kesyirikan yang luar biasa Bu. Nah, masih nyala alhamdulillah. Ya. Jadi maaf Ibu, HP tolong dimatiin, takutnya listriknya nyambung. Iya. Oh enggak Ibu.
Jadi Bu, hati-hati tentang kesyirikan. Tadi kita bahas surat 5 ayat 72. Jadi jangan sampai Ibu alhamdulillah tahajud gak pernah lepas, tilawah gak pernah lepas, sedekah gak pernah lepas. Tapi maaf, masih ada sesuatu yang berbau syirik dalam kehidupan kita, tidak kita taubati, tidak kita tinggalkan Bu. Maka sekali lagi Bu, nol di hadapan Allah. Rugi atau tidak untung? Ya Bu ya, rugi dan juga tidak untung. Capek-capek kita beramal Ibu. Makanya Bu, coba Ibu lihat diantaranya juga Bu, Quran surat Al-Kahfi. Hafal? Awal untuk. Coba Bu, lihat Ibu surat Al-Kahfi surat 18 ayat 103 dan ayat 104. 103 sampai 105 Bu ya. Surat 18 Al-Kahfi ayat 103 sampai 105. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Kum bil akhsarina a'mala. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabun wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a wahum yahsabuna annahum yuhsinuna ulaika allazina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ihi fahabitat a'maluhum ulaika allazina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ihi fahabitat a'maluhum fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna maluhum fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Katakanlah Nabi Muhammad, apakah perlu kami beritahukan orang-orang yang paling rugi perbuatannya padamu? Yaitu orang-orang yang sia-sia usahanya dalam kehidupan dunia, sedangkan mereka mengira bahwa mereka berbuat sebaik-baiknya. Mereka itu adalah orang-orang yang kufur terhadap ayat-ayat Tuhannya dan kufur pula terhadap pertemuan dengannya. Maka amal mereka sia-sia dan kami tidak memberikan penimbangan terhadap amal mereka pada hari kiamat. Nah, naudzubillah. Allah kata berfirman kepada Nabi, "Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala." Hai Muhammad, maukah aku kasih tahu mereka orang-orang yang rugi dalam beramal? Di mana menggambarkan mereka mengira, wah ini amal terbaik. Oke lah, sholatnya wajib, tilawatnya penting. Tapi Bu, dia lupa kesyirikan yang dia kerjakan bisa berdampak dengan nol. Sia-sia amalannya Bu, zong. Tahu zong Bu ya? Nggak bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa terjadi Bu? Ini yang pernah saya bahas dulu di kediaman Bu Santi, bahwasanya ada di akhirat nanti Bu, manusia terbagi menjadi 3 golongan. Golongan pertama adalah orang-orang yang masuk surga tanpa hisab. Yang kedua, orang-orang yang masuk neraka tanpa hisab.
Yang ketiga, orang-orang yang masuk surga tapi transit dulu di neraka. Apa arti transit, Bu? Nyimpang heula. Ya. Yang masuk surga tanpa hisab jelas Bu ya, yaitu para nabi, syuhada, orang-orang soleh yang Allah ridhoi Bu. Kemudian orang-orang yang masuk neraka tanpa hisab, orang-orang kafir, pelaku syirik dan orang-orang munafik. Kemudian orang-orang yang masuk surga tapi transit ke neraka, ini Bu orang nomor 3 adalah mereka yang berlaku surat Al-Qari'ah. Fa amma man saqulat mawazinu fa huwa fi 'ishatir radiyah. Wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu, berlaku baginya Bu hari timbangan. Ditimbang antara kebaikan dan keburukan. Mengerikan loh Bu. Ya, mengerikan nih Bu. Ya. Ibu, saya pengen nanya, dosa kita banyak atau seueur? Maaf ibu-ibu, 19 hari atau 12 hari, 20 hari sudah Ramadan nih Bu. Siapa di antara kita yang nggak punya dosa boleh angkat tangan? Yang sedikit ada? Banyak. Saya nggak nanya baik dosa karena kan wajah-wajah penuh dosa kita semua Bu ya. Ibu, tapi jangan berkecil hati. Kita masih peluang Bu, minimal terbebas dari poin nomor 2. Tapi berharap nomor 1 Bu ya. Karena Nabi pernah menceritakan Bu hadisnya sahih tentang pezinah. Seorang pezina Bu, kita tahu zina termasuk dosa besar, dia bisa masuk surga gara-gara ngasih minum anjing. Masya Allah. Pengen teh ngasih minum anjing masuk surga, apalagi ngasih minum maaf teh, titik jangan dianggap gerei. Sudan ya Mas, Sudan ayat gitu. Banyak tengarti-ngarti ini. Izin Bu ya. Jazakillah khairan. Masya Allah. Bismillah. Oh di kediaman Bu Santi kan panjang Bu mejanya, jadi ada snack, ada ini, makan kecil mungkin. Baik Ibu, tapi Ibu kita punya kecepatan untuk masuk surga tanpa hisab. Nah, tapi nauzubillah tadi saya bahas yang pertama, kita ingin sekali apa yang kita inginkan, bagaimana amal soleh kita bernilai di hadapan Allah. Maka poin pertama selepas Ramadan, maaf, jauhilah kesyirikan. Jauhilah kesyirikan. Ya Bu ya, datang ke dukun, punten Bu, mohon maaf. Boro-boro Ibu nanya ke dukun Bu, Ibu nemenin aja. Temen nyamperin, Ibu, besok hari Kamis ada waktu enggak? Mana? Temenin Bu yuk ke daerah Cikajang misalnya. Kunaon? Ieu abdi teh di rumah teh sok leungit wae duit. Cek tetangga di Cikajang teh aya orang pintar cenah. Kita tahu Bu ini dukun. Teteh, eta mah dukun atuh. Geus lah. Teteh mah antara heuh cicing di mobil, abdi nu turun. Ibu tahu nih tujuan naik mobil ke dukun. Ibu tetap nemenin, walaupun ibu nggak turun, nggak nemenin Bu, nggak masuk ke dalam rumahnya, ibu tertolak sholat 40 hari. Nah hati-hati Bu. Apalagi bertanya, membenarkan, maka dia kata Nabi Bu telah kafir terhadap Quran. Berarti nauzubillah. Oke Bu ya, ini poin pertama Bu. Ya, Bang Bu ya. Terutama ibu-ibu, saya pernah mendampingi Bu seorang perempuan, punten Bu ya. Susah matinya, meninggal Bu ya, ternyata dia pakai susuk, berat Ibu. Ini tanda-tanda ini ya Bu ya. Udah Ibu, jadilah wanita soleha, mempercantik diri dengan air wudhu. Jadi yang bahagia yes ayah pengeluaran tambah kudu ayah tuh banyak. Tapi itu ya Bu, jauhi kesyirikan Bu ya. Baik Bu, kemudian poin kedua, izin saya nggak bahas lebih dalam Bu ya karena waktu yang terbatas. Tapi insya Allah poin-poin lebih apa Bu, kita akan bahas detail nanti selepas pertemuan dari sini mungkin. Tapi sekarang Bu cuma 2 poin dulu besar Bu. Pertama jauhi kesyirikan, yang kedua apa itu Bu? Maka istiqomahlah dalam ketaatan. Ya, Ibu tidak bisa kita pungkiri. Saya pengen nanya Bu, ujiannya lebih berat orang puasa itu Bu di Ramadan atau di luar Ramadan?
Di luar, apa yang membuat berat? Karena tetangga kita, keluarga kita belum tentu benar atau betul. Ya Bu ya. Makanya kemarin Bu, alhamdulillah Bu, biiznillah kan ketika hari terakhir bulan Sya'ban itu Bu, kita di Tanah Suci. Hari pertama Ramadan Bu, saya di pesawat transit ke Mesir, pulang umroh. Itu Ibu, saya persilakan jamaah. Ingat rukhsah yang paling afdol itu tidak puasa bagi orang yang safar. Kata Allah kan surat 2 184 dan 185, "Wa man kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra." Namun saya jelaskan di jamaah, Ibu izin kalau saya, karena Bu kita terbang dari jam 7 pagi sampai Indonesia jam 11 malam. Saya katakan, Ibu, maka saya memilih puasa. Apa alasan saya Bu? Karena di puasa kita di pesawat nggak ngapa-ngapain kecuali bangun tidur lagi bangun. Ya kebanyakan lu tilawah, kalau nggak saya kontrol jamaah. Dan kemudian alasan kedua, betul di pesawat kita dapat makanan, tapi Bu maaf, ya apapun pesawatnya Bu, wallahualam Bu ya, emang karena sudah nge-brand Bu ya, dan pikiran saya, jadi pesawat apapun Bu nggak cocok makanannya di mulut saya. Makanya saya bekal cuma satu, di pesawat cuma bekal mie gelas, Indomie gelas Bu yang besar itu yang saya kopi, tapi yang Indomie sedapnya Bu, itu saya bekal Ibu buat apa? Buat buka puasa. Jadi diinformasikan, alhamdulillah waktu maghrib sudah masuk, seduh, minta minum, seduh, makan itu dong. Sampai Indonesia, balas dendam. Jam 11 sampai bandara, ngurusin koper Bu, kita makan solaria di bandara. Nah intinya Bu, tapi saya katakan, Ibu afdolnya tidak puasa karena safar. Tapi kalau saya tadi ada makanan tapi tidak cocok di mulut dan betul saya mampu, kalau saya insya Allah berpuasa. Nah ini Bu. Nah rukhsah keringanan ini silakan diambil. Tapi apa alasan saya memilih puasa? Padahal boleh untuk nggak berpuasa karena kita merasakan ketika di luar Ramadan, ketika kita berpuasa maka lebih berat ujiannya dibandingkan di bulan Ramadan. Wah, warteg tutup, kutirai, tapi buka pantona. Makanya Bu, kalau naik motor jam 8 teh Bu, kaget kita kan, lah. Cenah tutup kan loba motor. Lihat di tirai bawah Bu, ada kaki gelantungan. Ya, laki-laki Bu, seorang suami sahur. Pas berangkat kerja, mah kata istrinya, "Pah, semangat puasa, bismillah, doakeun we." Ada ke kantor, transit heula di warteg. Apa yang terjadi Bu? Bukan sahur part 2, sesi kedua sahur. Sampai kantor, temen nanyain, "Pak, Masya Allah semangat puasa?" Bismillah, semangat. Sampai rumah, istri nanya, "Pak, masih puasa?" Insya Allah ya. Padahal ini Bu, ya. Tapi di luar Ramadan, wah berat betul. Nasi Padang buka. Waduh, Bu, orang apa Bu sampai rumah Ibu Bu? Bu Inen, teras Bu Inen buka. Itu favorit saya kan Bu. Aduh, kan repot Bu. Nah, begitu pula Bu, tidak hanya puasa, tilawah. Jujur Bu, apa yang membuat ibu-ibu istiqomah selama Ramadan baca Quran? Apa yang membuat ibu istiqomah? Karena lingkungan, benar tuh Bu. Ya, cek kokong, cek euy, cek entin nyamber teh ngaos hayu ngaji bareng-bareng. Ya, walaupun ini Bu, saya bahas kemarin Bu ya, walaupun dipertanyakan khotamnya. Kenapa dipertanyakan? Pas orang ngaji sahalaman, pas batur ngaji orang ngobrol. Cek sahur jeung naon dieu? Khotam 16 mana eta kan Bu? Ibu maaf, tapi kita semangat ngaji karena beres Ramadan. Cukup ya ayo ngaring aos. Aduh, aya acara ke Pangandaran. Betul? Nah Ibu, mohon maaf, makanya Ibu yang dirahmati Allah, istiqomahlah. Kenapa Bu? Izin, ini ayat terakhir Bu kita bahas. Karena keutamaan istiqomah itu besar di hadapan Allah. Coba lihat Ibu, ayat terakhir, coba lihat Bu ya. Surat 41
Fussilat ayat 30 dan 31. Boleh langsung baca artinya mungkin Bu ya, karena waktu maaf kita sampai 11.20 ya. Surat 41 Fussilat ayat 30 dan 31. Ayat 30 dan 31. Maksud artinya teh boleh? Artinya, sesungguhnya orang-orang yang berkata, Tuhan kami adalah Allah. Kemudian tetap dalam pendiriannya akan turun malaikat-malaikat kepada mereka, seraya berkata, janganlah kamu takut dan bersedih hati, serta bergembiralah dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu. Kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dunia dan akhirat. Di dalamnya surga, kamu akan memperoleh apa yang kamu sukai dan apa yang kamu minta. Nah, baik Bu. Di sini Bu ayat tentang keutamaan istiqomah. Ketika kita jaga kemurnian tauhid, maka yang kedua Bu istiqomah dalam ketaatan. Bukan berarti Ramadan 1 juz sehari tetap kekeh, tetap bertahan 1 juz nggak harus, tapi minimal ngajinya tetap, ya. Karena Nabi pernah mengatakan Bu ya, ahabbul a'mali ilallahi ta'ala adwamuha wa iqallah. Kata Nabi, amalan yang sangat Allah cintai adalah amalan yang istiqomah walau sedikit. Konsistennya Bu, yang Allah sama istiqomahnya. Contoh, Ibu A dia sedekah sehari 1.000. 2.000 sehari. Rutin. Sehingga setahun bisa 700.000 ya, 730.000 ya, kan 2.000 kali 365.000. Bapak Ibu B dia bersedekah Bu setahun sekali dengan 1 juta. Coba Ibu lagi Bu ya, Ibu A seharinya 2.000 sedekah konsisten tiap hari, ditotalin Bu setahun itu 730.000. Sedangkan Ibu B dia setahun sekali sedekah kan 1 juta. Ibu, saya pengen nanya, menurut pandangan kita lebih bagus yang mana? Kita lebih suka yang mana? Nu 1 juta, nu 730. Ustaz, pasti 1 juta. Walaupun setahun sedekah. Itu kacamata manu. Tapi melihat hadis tadi kata Nabi Bu, ahabbul a'mali ilallahi ta'ala adwamuha wa inqallah. Amalan yang sangat Allah cintai adalah amalan yang kontinu, konsisten, istiqomah walau sedih. Ternyata Bu melihat dua keadaan tadi, Allah lebih senang sama Ibu A. Ustaz kan 2.000, total setahun 730.000, walaupun lebih sedikit. Yang Allah senengin Bu bukan nominalnya, tapi istiqomah. Makanya Bu, Ramadan sehari 1 juz misalnya Bu, beres Ramadan minimal sehari kan 1 juz itu 10 lem. Minimal Bu beres Ramadan sehari 1 lem. Biasanya odoj, one day one juz jadi odol. One day one lembar. 2 halaman Bu. Ustaz berat gini salembar ge 2 halaman juga berat. Ya ganti Bu jadi odoh. One day one hala. Ustaz masih kene berat, ya ganti jadi odoa. One day one ayat. Awas malah lebih berat Bu pasti. Ini Bu yang lebih ringan Bu ya. Maksudnya Bu, 1 day 1 tapi tong nun. Coba. Awas, itu belum 1 ayat loh. Walqol lebih bagus. Jadi Ibu mohon maaf, intinya nah alhamdulillah kalau Ibu bisa ngambil program Ibu saat ini Bu, ini lebih bagus Bu. Karena kita tidak hanya membacanya tapi mulai membaca artinya dan memahami maknanya. Banyak Bu orang-orang yang saya dapatkan Bu ya, dengan metode tadabbur seperti tadi aja Bu. Oh kata Allah begini tuh. Apalagi Ibu dalam kesendirian sehari 1 halaman 1 ayat baca arti heula. Ibu akan lebih terasa, Masya Allah, ternyata seperti inilah yang Allah inginkan. Oke Bu ya. Nah apa kata Allah Bu? Orang-orang yang berkata Tuhan kami Allah kemudian dia istiqomah, kata Allah Bu, tatanazzalu alaihimul malaikah,
turun kepada mereka malaikat-malaikat Allah. Untuk apa? Membawa 3 kabar gembira. Yang pertama, Allah takhafu, janganlah kalian takut. Yang kedua, wala tahzanu, dan jangan bersedih hati. Yang ketiga, wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan gembirakanlah diri kalian dengan surga yang telah Allah janjikan. Ibu, yang paling dahsyat Ibu, janji Allah bagi orang istiqomah. Ayat 31-nya. Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Kamilah penolong, kamilah pelindung untuk urusan duniamu dan urusan akhiratmu. Ibu, maaf, yang nggak punya masalah boleh angkat tangan. Yang sedikit masalahnya ada? Saya nggak nanya banyak, bukan karena wajah-wajah penuh masalah semua ini. Bahkan mungkin ada di antara kita yang pergi dari rumah karena di rumah lagi buka pengajian melah. Ibu, bayangkan Allah tolong kita. Kalau Allah sudah tolong kita, Ibu sok maca Yasin. Sok maca Yasin. Hafal ayat 8 hiji. Ustaz ujuk-ujuk 8 hiji mah luas. Coba Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim litunzira qauman ma unzira aba'uhum. Ibu ayat 8 hiji loh, kaburu azan zuhur. Innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu apapun fayakun namanya. Ini Bu, untuk urusan dunia kata Allah Bu, tidak hanya dunia dan juga akhirat Bu, sesungguhnya urusan bagi Allah. Kalau Allah inginkan sesuatu, cukup Allah berkata jadi, maka jadilah apa yang Allah inginkan. Kita ingin ditolong oleh Allah. Ustaz, iya suami kok galaknya luar biasa, kerasnya luar biasa. Ibu, siapa pemilik hati manusia? Minta sama Allah Ibu. Bagaimana biar Allah tolong kita dari maaf ya kekerasnya hati suami kita Bu? Deketin Allah, Allah tolong kita. Anak yang susah diarahkan, minta dilembutkan, sederhana Bu, kuncinya pada istiqomah. Ustadz bisnis, pekerjaan, Ustadz cicilan, Allah Bu, maha segalanya. Jadi Bu, di antara keutamaan istiqomah itu Bu, dijanjikan apa Ibu? Allah akan menolong kita, Allah pelindung kita. Siap Ibu? Siap? Insya Allah Sunda, insya Allah Arab. Apa sih kalau insya Allah Sunda itu apa Bu artinya? Kumahaan. Karena kan ini semangatnya Bu kalau sampai rumah. Nah, baik Bu, insya Allah izin Bu, nanti kita bahas lagi Bu lebih dalam lagi. Ini part 2-nya nanti kita lanjutkan lagi di pertemuan selanjutnya Bu ya. Itu mungkin mohon izin Ibu, saya mungkin tidak sholat berjamaah di sini Bu ya. Mungkin saya ngejar waktu ke asar di Bandung, ada 2 lagi di Bandung. Barakallahu fikum, ada pertanyaan? Tidak ada. Ibu, boleh pertanyaan? Apa Ibu boleh? Baik. Kalau bacanya kum tetap ikhfa. Kum fayakun. Kun ini Bu adalah fi'il amr dari kana yakunu. Ketika Allah jadi maka jadilah. Cara bacanya tetap ikhfa. Samar Bu ya. Kum fayakun. Tapi kita boleh kun fayakun. Kun fayakun enggak masalah, tapi kalau Ibu lagi ngaji tetap Bu ya tajwidnya jadi ikhfa dan ketemu mati ketemu fa. Tetap kum fayakun. Masya Allah Ibu sampai tajwidnya ditanya. Tentu ada Teh Fitri Ibu membantu saja. Baik Ibu, sebelum saya tutup kita berdoa sama-sama Bu. Ini ada yang sedang sakit di antara saudara kita Bu, ada Bu Cici, Ibu Dini, Ibu Kakurniasi, Ibu Yuni HM, Ibu Engkar Sukarayi binti Ura, Ibu Elis Sri Rustini, Ibu Yeti Kusmiati, Ibu Dede Widarsi, Ibu Elis Lina, Ibu Yeti Kusmiati, dan ada Bapak Alkana Muhammad Fatih, ada Bapak Ion, Bapak Asep, dan siapapun di antara kita, ada keluarga mungkin yang sedang sakit juga, kita doakan bersama-sama Bu. Mudah-mudahan sakit yang dirasakan bisa jadi penggugur dosa. Segera Allah angkat penyakitnya sehingga mudah-mudahan bisa maksimal beribadah sebagaimana biasa.
Allahumma rabban nasi azibil ba'sa isfi anta syafi la syifaan illa syifauka syifaan la yudhillu saqaman wala alaman. Dan terakhir, doakan juga Bu, kita berdoa bersama-sama untuk saudara kita yang sudah meninggal dunia, ada Ibu Uji, Ibu Artika, Ibu Zani Salantari, Ibu Ais Juaningsi, Ibu Dinci Komariah binti Im Hashim Abdul Rahim, dan ada Bapak Dede Satibi, Bapak Dudu Abdullah, Bapak Oom, Bapak Tito, Bapak Atang, Bapak Dadung, Bapak Heri, dan siapapun di antara keluarga kita yang sudah meninggal dunia, kita berdoa bersama-sama mudah-mudahan Allah jadikan alam barzah sebagai taman-taman surga. Allah jauhkan mereka semua dari siksa kuburnya, dan mudah-mudahan keluarga yang masih hidup bisa menjadi wasilah bertambahnya pahala. Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum, subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, boleh. Enggak lama ya. Foto dong. Bismillah. Terima kasih dari House of Merah untuk selanjutnya itu foto bersama sekaligus penutup. Jadi sebelum menutup tidak boleh hanya foto dulu, tapi foto bersama dulu. Boleh? Silakan. Oh di sini. Dari sini ambilnya. Ibu-ibu yang di sana biar kelihatan oleh peramah di sini ya. Balik badannya. Oh ya. Yang di sini juga oleh peramah di sini. Mana Pak Sari Bu? Bapak mana Bapak? Bapak foto. Bapak yang foto. Oh Bapak yang foto. Siap.